Jadi, peluang kalian untuk daftar di prakerja itu sisa lagi 2 gelombang. Jadi gelombang 15 dan juga gelombang 16. Mbak, untuk gelombang 15 kapan dibuka, Mbak ya? Grup prakerja mengenai kuota di daerah masing-masing, teman. Kalian bisa cek di sini dari Sabang sampai Merauke. Bisa kalian cek di sini, teman. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sekarang ada lagi mengenai prakerja, khususnya buat teman-teman yang belum lolos di gelombang 14 hari ini. Banyak banget yang nanya saya, Kak, kapan gelombang 15 dibuka? Kemudian sisa berapa kuota gelombang lagi, Kak? Itu akan saya bahas pada video kali ini, teman-teman. Dan juga saya juga sudah call CS prakerja tadi, walaupun jawabannya masih bisa dibilang kurang memuaskan ya. Jadi mungkin akan tampilkan sebagian aja untuk memberikan informasi dari sisi CS prakerja, teman-teman. Lalu juga apa kabar mengenai sisa kuota yang saya bilang tadi, kemudian juga mengenai update fitur prakerja, teman-teman. Jadi untuk info lengkapnya pastikan kalian simak sampai akhir video. Jadi seperti biasa, buat yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak sekali info terupdate dengan prakerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang yang pastinya berguna banget untuk kita. So, pastikan kalian stay tune. Nah, teman, jadi itu banyak banget yang nanya saya, terutama buat yang belum lolos gelombang 14 ya. Dia nanya, Kak, kapan gelombang 15 prakerja dibuka? Kalau dilihat teman-teman ya, dari pengalaman di gelombang 12, 13, itu gelombang 15 akan dibuka 1 hari setelah penutupan gelombang. Ini juga diperkuat dari informasi dari sebuah berita dari CNBC Indonesia. Ini dia. Jadi diinfokan, kalau melihat dari sebelumnya, itu akan dibuka 1 hari setelah penutupan gelombang. Kemudian prakerja gelombang 15 akan dilakukan pada tanggal 18 Maret 2021. Yang itu artinya besok, teman-teman. Jadi buat yang belum lolos, itu kalian besok siap-siap untuk klik gabung di prakerja kalian. Jadi sepertinya memang akan seperti itu karena prakerja mempush agar bulan itu bisa terlaksana 5 gelombang, teman-teman. Jadi peluang kalian untuk daftar di prakerja itu sisa lagi 2 gelombang untuk di semester 1. Jadi gelombang 15 dan juga gelombang 16. Setelah itu mungkin akan stop dulu bukan gelombang dan akan di-continue di semester 2, teman-teman. Juga sesuai dengan informasi yang saya dapatkan juga di sebuah berita, teman-teman. Jadi di sini diinfokan bahwa untuk prakerja di semester 1 itu akan kuotanya adalah 2,7 juta itu dari anggaran 10 triliun. Jadi sisa 10 triliun lagi itu akan kemungkinan dibuka di semester 2 itu di bulan Juni atau Juli, teman-teman. Jadi ini juga saya bahas di video sebelumnya ya, dimana ini mungkin tujuannya untuk membagi biar juga nggak terlalu hectic atau crowded untuk sistem prakerja. Kalau terus dibuka continue, itu akan jumlahnya terlalu banyak, jadi akan banyak insentif yang tertunda dan terpending, teman-teman. Jadi mereka buka 5 gelombang, mereka kelarin dulu 5 gelombang itu sampai semester cair, baru dibuka gelombang berikutnya, gelombang 17, 18, 19, 20, dan 21 untuk melengkapi kuota sekitar 5,6 juta peserta, teman-teman. Jadi buat yang belum lolos, kalian jangan berkecil hati. Saya tahu kok banyak banget yang udah bilang, Kak, gagal dari gelombang sekian, dari udah lama, udah 3 kali gagal. Bahkan sekarang untuk fitur prakerja itu malah belum muncul ya. Dan saya call CS pun, teman-teman, itu jawabannya emang ini sih. Dia bilang belum tahu, malah ada fitur baru karena dari PMO prakerja belum ada info resmi. Kita diminta untuk menunggu informasi dari pihak PMO prakerja. Walaupun teman-teman ya, itu biasanya di berita itu udah lebih duluan dan itu biasanya sih benar, teman-teman. Cuman mungkin ya saya punya harapan yang besar bahwa fitur ini nanti akan ada. Tapi mungkin sedang disempurnakan, sedang diprogres agar itu benar-benar sempurna. Walaupun memang agak susah karena memang kembali lagi ke faktor acak dan juga jumlah kuota dari setiap daerah, teman-teman. Tapi at least kalau emang selain itu, kalau emang ada faktor lain, misalnya saya bilang tadi itu mungkin karena foto KTP tidak jelas atau mungkin karena kita terdata sebagai penerima bantuan lain, itu bisa menjadi acuan untuk kita lebih tahu, oh oke, jadi saya nggak lolos karena ini alasannya. Selain dari diacak, lalu juga untuk keterbatasan dari jumlah kuota di setiap daerah, teman-teman. Kemudian ada informasi mengenai kuota di setiap daerah, walaupun saya nggak tahu ini benar atau tidak, tapi kalau kalian mau cek, kalian bisa cek
gambar ini teman, tapi saya bilang ini nggak yakin 100% karena ini bukan info dari prakerja resmi ya. Saya dapat di sebuah grup prakerja mengenai kuota di daerah masing-masing teman. Kalian bisa cek di sini dari Sabang sampai Merauke, bisa kalian cek di sini teman-teman. Kayak di Bali itu hanya 6.000 sekian ya untuk per gelombangnya, jadi total itu ada 50-an ribu. Jadi emang nggak banyak, yang paling di daerah DKI Jakarta. Masuk akal, walaupun ini bukan info resmi. Jadi saya mau disclaimer dulu, ini belum tentu info resmi, tapi kemungkinan menjadi acuan kita lihat bahwa daerah kita itu besar nggak sih untuk peluang lolosnya dibandingkan daerah lain. Seperti itu teman-teman. Oke? Jadi itu info untuk teman-teman yang belum lolos di gelombang 14. Besok kemungkinan setelah jam 12 siang waktu Jakarta, itu akan dibuka gelombang 15 dan kalian tinggal klik gabung teman-teman. Lalu juga untuk pengumuman video prakerja itu belum ya, kemungkinan besok juga berbarengan dengan pengumuman yang juara grup. Karena tadi itu 40 baru yang untuk juara single teman, jadi belum juara berkelompok. Jadi kita tunggu aja untuk pengumumannya. Jadi ini sih sekilas jawaban CS dari beberapa hal mengenai gelombang 15, lalu juga tentang sisa gelombang, dan juga info mengenai fitur dari prakerja teman-teman. Jadi ini infonya. Dengan Bapak Agus dan Iya. kalau bisa dibantu. Mbak, untuk gelombang 15 kapan dibuka Mbak ya? Untuk mengenai pembukaan gelombang ya. Baik, Bapak mohon maaf sebelumnya Bapak. Baik, jadi mohon maaf sekali ya Pak untuk terkait pembukaan gelombang 15. Untuk saat ini kita belum ada untuk informasi resminya Bapak. Tapi mungkin nggak besok Mbak ya? Tidak menutup kemungkinan ya Pak, tapi untuk saat ini sih kita masih belum dapat untuk informasinya. Dicek secara berkala saja untuk di dashboard ataupun di Instagramnya Prakerja ya Pak ya, terkait untuk informasinya ya. Mbak, yang terakhir Mbak, sorry Mbak. Baik. Mbak, saya kan dapat info dari banyak ini Mbak, sosial media, berita juga yang mengatakan bahwa nanti di gelombang 14 yang harusnya sekarang ini, jika kita gagal itu ada fitur baru di mana kita bisa mengetahui penyebab kita gagal Mbak. Tapi setelah dicek kok nggak ada fitur barunya Mbak ya? Belum ada fiturnya ya Pak, baik, karena pun juga dari pihak PMO Prakerjanya juga masih belum ada informasi resminya Pak. Jadi mungkin hanya untuk dari sosmednya saja, maka dari sosial medianya saja ya. Untuk pemberitahuan sudah ada untuk fiturnya ya. Tapi kalau dari pihak PMO Prakerja untuk saat ini, sampai saat ini belum ada untuk informasinya Pak. Oh, jadi sama sekali nggak ada info mengenai fitur itu Mbak ya? Walaupun di berita sudah cukup ini sih Mbak, cukup booming sih Mbak sebenarnya Mbak. Iya, tapi kalau untuk saat ini sih masih belum ada untuk informasinya Pak. Belum ada untuk informasi resminya ya. Jadi untuk informasi resminya itu yang terupdate sih sebenarnya dari Instagramnya Prakerja langsung ya Pak ya. Oke deh Mbak. Seperti itu. Untuk bulan Maret kan akan ada 2 gelombang lagi Mbak ya? Kita belum tahu ini Pak, ada 2 gelombang lagi atau beberapa gelombang lagi ya. Oh, malah saya kan dapat info dari awal pas baru ada gelombang prakerja kan diinfokan akan dibagi 2 Mbak, 2 semester. Semester 1 di bulan Maret ini 5 gelombang. Next semester 2 baru 2 gelombang lagi. 5 gelombang lagi, Iya, sorry. jadi, iya, nanti dinantikan saja ya Pak ya. Oh, oke deh Mbak. Baik, siap. Bapak sudah cukup jelas ya Pak. Ya, terima kasih Mbak ya. Baik, ya karena sudah cukup jelas setelah pembicaraan ini ditutup akan ada kepastian pelanggan. Jadi teman-teman, untuk jawaban dari prakerja untuk memperkuat juga argumen saya bahwa emang dari prakerja sebenarnya sih bisa dibilang agak lambat ya CS-nya. Jadi infonya nggak update, mungkin besok baru mereka ada info lagi. Karena juga sudah sempat beberapa kali call CS prakerja menanyakan hal tersebut. Jadi harusnya ada progres dari mereka dan menanyakan mengenai fitur itu apakah beneran ada atau tidak teman-teman. Seperti itu. Oke. Kemudian pelatihan prakerja buat yang lolos kalian bisa cek bisa sebelumnya mengenai pelatihan saya rekomendasikan untuk kalian bisa beli teman-teman. Pelatihan manakah yang cepat tanpa webinar, juga sangat mudah untuk pelatihannya, yang mungkin lebih cepat kalian untuk dapat sertifikat, dan juga jalur insentif akan keluar lebih cepat, otomatis juga insentif akan lebih cepat masuk ke rekening kalian teman-teman. Oke, jadi sekian infonya, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Jika kalian suka, silahkan kalian like video ini dan juga kalian share info ini. Dan buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya teman-teman. Jadi nggak akan rugi sama sekali, karena akan banyak banget informasi prakerja dari channel ini yang pastinya akan membantu banget teman-teman semua. Karena begitu ada update, problem atau solusi akan saya bahas di channel ini sesegera mungkin teman-teman. Jadi pastikan kalian stay tune dan kita berjumpa lagi di next video. Dadah.